satu, anak muda ngobrol yuk. Halo guys, perkenalkan nama saya Tati Putri. Dan aku Hilma. Kali ini kami bakal ngobrol santai tentang suka duka jadi anak rantau. Kak Tati ini kan anak rantau. Kakak dari mana sih sebelumnya? Sebelumnya saya dari Bengkayang ya, Kabupaten Bengkayang, tapi tinggalnya di Suyuduri, tetap masih dalam Kabupaten Bengkayang. Kalau Kak Hilma dari mana? Kalau aku dari Sekadau. Oke. Mengenai anak rantau nih ya, yang katanya ini banyak banget tuh kesahnya, terus pastinya juga ada kisah senangnya, terus perbedaan yang bakal kita rasain beda jauh semasa kita di rumah sama di perantauan. Itu kayak gimana sih? Kalau aku ya dari dukanya dulu itu kalau di rumah itu kan kalau kita makan tuh kan udah disediain gitu. Tapi kalau di kos nih kita masak sendiri, kita mikir, bangun nih mau makan apa gitu. Jadi aku ngekos ya, aku nggak ngontrak, aku ngekos sendiri. Terus kalau aku pribadi tuh, aku tuh di rumah tuh jarang masak, bahkan aku tuh nggak pernah masak gitu. Terus pas di kos tuh memungkinkan aku buat masak gitu, aku harus masak gitu. Kalau belajar mandiri banget. Iya benar gitu. Kalau misalnya kita beli terus, itu nanti kita boros, maklum lah uang kita ini kan dikasih ya harus standar gitu. gitu lah, biar nggak ngebebanin orang tua gitu. Kak Tatinya gimana? Kalau aku ya, karena aku anak rantau juga nih, dan aku kan sekarang tuh lagi tinggal di asrama, jadi tuh ya karena ada asrama aku nggak boleh masak kan, susah banget, susahnya tuh di situ. Jadi ya harus benar-benar nyimpen uang itu benar-benar buat kebutuhan makan aku aja gitu. Kalau buat keperluan lain aku nggak seberapa sih, tapi yang aku duluin itu adalah kebutuhan makan aku. Ya banyak banget deh perubahan kita semasa di rumah sama di perantauan itu benar-benar jauh beda banget. Yang tadinya kita diurusin orang tua, yang sakit pun diurusin orang tua. Selepas kita jadi anak perantau, baru-baru jadi anak perantau pertama kali, itu kayak ngeblank banget tuh, aku harus ngapain gitu, sakit nggak ada yang ngurusin. Terus kalau misalkan kalau ada problem gitu kan aku bakal cerita sama orang tua aku di rumah ataupun sama saudara aku di kampung. Tapi di sini kayak ya temen belum tentu kan bisa dapat dipercaya sepenuhnya gitu kan. Apalagi kita udah kuliah, harus benar-benar mikir yang baik harus aku lakuin kayak gini, yang buruk ya udah nggak usah dilakuin gitu. Iya benar banget. Terus Kak Hilma nih semasa jadi perantau itu ada nggak sih kayak perubahan kakak atau dari pribadi Kak Hilmanya gitu? Tentunya pasti ada ya. Dari yang aku bilang tadi, aku tuh nggak pernah masak di rumah, terus aku ngekos masak, terus aku nggak pernah nyuci di rumah. Itu aku nyuci pakai mesin cuci. Terus karena di kos tuh karena nggak ada mesin cuci kan, jadi aku harus nyuci pakai tangan sendiri. Dan awalnya aku sempat kayak sedih, nangis kayak gitu, semingguan gitu tuh aku kayak nangis terus gara-gara aku nggak betah kayak gini, kayak aku nggak tahan jadi anak rantau gitu. Tapi mageran banget. Setelah beriring jalannya waktu, akhirnya aku kayak terbiasa gitu nyuci sendiri, masak sendiri gitu. Yang tadinya kita mageran, harus apa-apa pasti orang tua dulu yang kita andelin. Tatonya gitu. Pas kita udah ngerantau tuh bener-bener kayak aku harus berubah, aku harus mandiri gitu. Tapi semoga aja kan di fase kita lagi naik-naiknya dewasa gitu kan, kita bakal mikir oh ternyata orang tua kita tuh nyuruh kita ngerantau kayak gini demi kuliah kita, demi masa depan kita, biar kita tuh jadi anak yang mandiri, biar kita bakal jadi anak yang bisa ngerasain perjuangan orang tua kita juga gitu. Nah, kalau kakaknya gimana perubahannya? Ya aku benar-benar aku anak terakhir banget. Terus aku anak yang paling dimanjain juga di rumah. Nggak manja-manja banget sih, cuman ya aku pengen dimanja aja sama orang tua aku, sama saudara-saudara aku juga gitu kan. Yang tadinya aku bener-bener apa-apa, aku yang paling sulit itu ketika aku sakit ya, bener-bener kayak nggak ada yang ngurusin gitu kan. Jadi yang ngurusin itu orang tua aku terus di rumah, ngasih makan atau apa-apa gitu pasti orang tua kan yang me time banget sama aku. Ketika aku ngerantau kayak sakit, aduh ini orang tua gue mana ya gitu, kayak nggak bisa, pokoknya benar-benar kayak harus mandiri sendiri gitu loh, maksain gitu. Nah gitu deh. Sama sih, kalau aku juga kayak gitu, kayak
kayak sakit tuh kayak ya Allah sendiri gitu. Iya. Kalau di rumah tuh kan pasti ada orang tua yang ngurusnya gitu. Terus kalau misalnya kita di kos mau ngasih kabar oh aku sakit itu tuh takutnya bikin khawatir orang tua, iya kan? Iya benar banget. Terus kalau misalkan lagi nggak makan, lagi benar-benar lapar, tapi uang nggak ada Iya, buat itu nyutupin bener. keperluan lain ataupun ada tugas mau di print segala macam, uangnya pas-pasan gitu kan. Tapi Kenapa pas enggak? ketika orang tua kita nelpon, udah makan belum nih? Ya, kita jawab mau nggak mau ya pasti Terus jawabnya udah, udah gitu kan, gitu biar kan. nggak bikin orang tua Iya, khawatir, benar ya kan? banget. Gitulah. Sulitnya jadi anak rantau. Iya, sulitnya. Tapi senangnya itu ngajarin kita benar-benar harus mandiri di tahap kita bakal dewasa ke depan gitu. Iya benar, kayak kita juga tahu capeknya orang tua kita biasanya. Iya benar banget. Kan biasanya ngelakuin apa-apa tuh orang tua, akhirnya kita ngelakuin sendiri. Oh Iya. ternyata kayak gini loh orang tua aku gitu. Makanya kita nggak boleh ya yang namanya sia-siain perjuangan orang tua kita buat ngedepanin kita demi pendidikan kita dan memperjuangin kita biar kita tuh ya sukses gitu buat kedepannya, walaupun orang tua kita nggak ngarepin apa-apa gitu kan. Ya, benar. Nah, buat kakak nih, gimana sih pas pertama kuliah nih kan, kayak di sekolah, bedanya sekolah sama kuliah gitu kan. Kalau sekolah kan kita pasti dibangunin orang tua gitu kan. Iya benar, terus kalau di kuliah nih kita bangun sendiri yang biasanya telat. Sering lambat gak sih? Iya, sering sama banget. banget. Aku udah benar-benar sering banget terlambat karena tidur itu aku pasti malam banget karena ngerjain tugas Ya ataupun kan ditumpuki tugas. ya, ataupun asik sama Terus media sosial. Udah turunnya tuh kayak nggak sempat makan, saking udah terburu-burunya. Beratnya di situ. Iya. Jadi anak rantau. Tapi asik ya. Tapi asik sih, Asik banget. melatih diri jadi mandiri, belajar gitu. Nah, jangan sampai ngecewakan orang tua lah. Pagi udah bayar mahal-mahal gitu. Iya, kan. bayar kampus mahal-mahal, uang jajan tiap bulan ngalir gitu kan. Walaupun nggak semuanya bisa ngerasain uang tiap bulan. Kakaknya pribadi nih kangen gak sih sama orang tua di rumah gitu? Kangen banget. Kalau dibilang kangen, benar-benar kangen banget ya. Soalnya aku anak terakhir, manjanya sama orang tua, dan orang tua aku di rumah juga sakit kan. Bapak aku sakit. Terus kalau misalkan apa-apa pasti aku ya bisa dibilang ngerawat lah orang tua di rumah sana. Nah kalau jauh kan benar-benar kayak kangen, nggak ada yang dilihat gitu. Kalau misalkan vaksin pun itu nggak memungkinkan kepuasan diri kita Ya, karena gitu. kan Nggak tidak bisa setiap hari gitu iya. kan. Terus buat kayak kayak gimana kangennya? Kangen banget sih, apalagi aku nih termasuk orang yang dekat juga sama orang tua gitu. Manja banget. Iya, tidak bisa bilang kayak gitu. Aku kan anak bungsu sih, kayak kan enggak. Aku Iya. anak tengah masih ada adik, cuma kayak aku tuh paling dekat gitu, kayak apalagi sama mama aku ya. Iya. Kan jadi tuh kalau kemana-mana tuh aku selalu sama mama aku gitu. Kalau aku punya masalah tuh Keren selalu cerita sama dia. Setelah jadi anak rantau nih, kalau lewat ya itulah, kalau lewat video call tuh kan pasti udah after Iya, ya udah kan. afdol Kayak banget. kita nggak bisa 24 jam sama dia tuh nggak bisa gitu. Itu sih. Aku juga kangen sama adik aku yang biasa main Iya. sama dia. Pasti gitu asik kan. banget kan, tentunya gitu. Kalau sekarang tuh di kos tuh kayak sepi gitu, Iya, nggak ada teman yang bicara. dilihat. Nah, kalau udah pulang dari kampus tuh, kalau ngumpul kan pasti ngeluarkan uang nih, kan Iya. apalagi di sini apa-apa parkir gitu Iya. kan, pasti bayar gitu. Jadi tuh kalau kita keluar terus tuh uang Iya, kita udah uang keluar. kita juga yang kekuras, Jadi kan. diam di kos, tapi diam di kos ada kawan Iya. gitu kan, sendiri nggak ada kawan bicara. Kalau di rumah tuh kan ada orang tua gitu yang selalu sharing gitu. Itu sih. Terus di masa perantauan kakak tentunya pasti banyak temen kan yang kakak kenalin di berbagai tempat, wilayah, dimanapun itu. Atau asik nggak sih dapat anak Asik banget merantau? sih, kayak aku kalau ketemu sama kayak kakak tadi dari mana? Dari Kabupaten Bungkayang. Bekayang. Jadi nanti kalau misalnya aku Bangkayang kan ada Iya, itu bener, kayak bener gitu sih banget. asiknya. Kayak aku juga punya teman dari Singkawang. Jadi kalau misalnya mau liburan ke Singkawang, kan Singkawang tuh terkenal banget kan pantainya gitu. iya, bener Jadi nggak banget. perlu nyewa-nyewa, ada rumah kawan aku gitu. Nginepnya di sini aja mungkin Iya ya kan, jadi dia nawarkan karena kita temannya kan. Iya, benar Itu sih. Kalau kakaknya gimana? Pasti banyak juga Banyak didapat banget dong. teman yang anak-anak rantau gitu Iya. kan. karena suka bergaul dan berteman, tapi aku kebanyakan teman di teman-teman organisasi kampus aku sih. Nah, termasuk di LPM, dan banyak banget teman-teman aku di situ dari ujung Kalimantan ke Kalimantan Barat lagi. Iya, benar Nah, asik sama banget. juga. Kayak beruntung sih masuk organisasi gitu Iya. kan, mengenal kawan-kawan dari Nah, sama-sama anak tempat-tempat rantau lain. juga, ya Iya, kan? benar.
Terus sih untungnya juga masuk organisasi gitu. Nah, karena banyak menit juga pengalaman yang bakal kita ambil dari teman-teman rantau kita di organisasi itu. Ya benar, kayak kita juga bisa sharing-sharing kayak gimana sih jadi anak rantau. Kayak kita gini Iya, kan. kita Kakak kapan sih terakhir pulang kampung? Kemarin aku terakhir pulang kampung ya. Iya kemarin pas Lebaran. Oh, Lebaran. Lebaran kemarin Ya, kita libur tuh Iya, sekitar 2 mingguan. Nah di situ pas hari besarnya banget, hari kemenangan kita kan, Idul Fitri. Dari situ kayak, aduh seneng banget gitu kumpul sama keluarga. benar. Intinya kumpul bareng semuanya, pokoknya tuh full lah, full time with my family and family holiday with family gitu. Pokoknya seru banget. Intinya gitulah yang namanya Idul Fitri, hari kemenangan, terus kumpul bareng keluarga ramai gitu kan, cicit, cucu segala macam kumpul semua nah dari rumah situ. nenek kita, rumah kita sendiri gitu. Pokoknya terus ketemu teman-teman kampung kita gitu kan, itu benar-benar kayak ini waktu aku buat Masa yang ngepuasin dirindukan gitu lah ya, di yang kampung ngepuasin kita. banget sebelum aku balik lagi ke perantauan aku Iya, gitu. bener. Nah buat Hewa kapan tuh pas terakhir kemarin pulang? Aku terakhir kemarin pulang sama sih pas Lebaran juga, udah mau masuk kuliah tuh balik lagi karena kan offline kita kan. Oh iya benar, Balik iya lagi. benar banget. Sebelum balik tuh aku menghabiskan waktu sama keluarga, sama teman-teman. Jadi kakak ini kapan mau pulang lagi nih ke kampung Ya halaman? aku bakal pulang ketika aku ada waktu kosong ataupun jam-jam kuliah yang kosong. Biasanya aku pengen pulang ya di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Karena Jumat itu kami sering banget online, jadi bisa pulang kan Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu Minggunya bisa full time with family gitu. Nah biasanya kayak hari gitu, tapi bener-bener jarang banget sih pulang per mingguan kayak gitu. Buat Hilma? Kalau aku sih, kalau misalnya Lebaran Haji nih libur, aku bakalan pulang. Oh iya, Buat Lebaran pulang, hajinya. iya. Tapi kalau misalnya nggak ada libur, aku nggak bakalan pulang. Gitu. Boleh peluk nggak sih sebagai anak rantau yang pernah ngalamin susah sama-sama, ngerasain hal yang sama-sama gitu? Boleh banget tuh. Sebagai anak rantau harus semangat sih pokoknya. Harus semangat banget buat kita ya, demi pendidikan kita, demi jenjang Bahagiakan karir orang kita tua. yang ke depan buat orang tua kita, dan karena kita adalah penerus bangsa kita dan juga penerus bagi keluarga kita. Benar banget itu. Kak. Semoga kita anak perantau ya sama-sama sukses, dan semoga Amin. kita bisa menjalani ini dengan seikhlas hati kita. Amin. Dan jangan lupa amanah dari orang tua kita. Harus semangat. Khusus kalian anak rantau dan kami anak rantau, kalian gak boleh sia-siain apapun yang orang tua kalian kasih ke kita, orang tua kita kasih ke kita, dan apapun itu hal yang udah pernah orang tua kasih amanah buat kita, itu nggak boleh kita sia-siain dan harus kita Laksanakan. Nah, Jangan kan. dikecewakan sih. Harus bisa nyenangkan hati orang tua. So, jadi sekian cerita singkat kita mengenai keluh kesah menjadi anak rantau. Saya Tati Putri. Dan saya Hilma. Kami pamit undur diri. Bye.